Tama mengangguk dan tersenyum. Tentu saja, aku menyambutmu datang ke Jakarta untuk investasi dan pengembangan. Jack segera berkata, itu dia. Kamu akan menunggu kabar baikku ketika aku datang ke Jakarta lain kali. Pada hari itu, pasti akan memecahkan rekor investasi asing dalam sejarah Jakarta. Jack sudah menemukan jawabannya. Sekarang Tama telah menyeretnya ke kapal bajak laut. Dia pasti tidak bisa menjadi tawanan yang mengerang dan mengerang sepanjang hari di kapal. Berdamailah dengan dirimu sendiri saat kamu datang. Yang paling penting adalah menemukan cara untuk menetap di kapal Tama. Apa dia bisa menjadi pemimpin klan di masa depan hampir bergantung pada pemikiran Tama. Dia tidak ingin membiarkan dirinya menjadi orangnya. Dia hanya perlu membiarkan Sofia menjual beberapa pil kepada lelaki tua itu sesekali. Dan pada dasarnya dia bisa duduk di kursi putra mahkota sampai dia meninggal. Oleh karena itu, apa dia bisa menjadi pemimpin klan atau bisa berumur panjang di masa depan bergantung pada keinginan Tama. Kalau begitu, kenapa tidak ikuti saja dia? Karena dia ingin mengikutinya, dia harus menunjukkan ketulusan terlebih dahulu. Berinvestasi di Jakarta secara langsung adalah cara yang baik untuk mendekatkan dirinya dan uang kepada Tama. Ketika Tama melihat Jack mengungkapkan sikapnya, dia tersenyum dan berkata, Jakarta adalah tempat yang bagus dengan orang-orang luar biasa. Karena Tuan Rothschild berencana berinvestasi di Jakarta. Sebagai penduduk asli Jakarta, aku tentu akan menyambutnya dengan hangat. Jack takut Tama tidak mau mengajaknya bermain. Tapi sekarang dia melihatnya mengungkapkan sambutannya. Dia menghela napas lega dan berkata tanpa ragu-ragu. Dengan kata-kata Tuan Renza, aku merasa lega. Tama mengangguk dan mengambil sebotol anggur putih yang belum dituangkan. Dan di depan Jack, dan mengeluarkan obat mujarab yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung. Lalu memasukkan obat mujarab itu ke dalam botol. Ramuan hitam langsung meleleh saat dimasukkan ke dalam anggur. Mewarnai anggur menjadi warna abu-abu muda. Jack terkejut dan berpikir, apa ini dimaksudkan untuk dia minum? Segera setelah itu, Tama mengambil gelas anggur dan menuangkannya untuk Jack. Dan kemudian menuangkan sedikit lagi ke dalam gelas Peter. Jack melihat bahwa apa yang dituangkan Tama kepada Peter hampir 2/5. Dan yang dia tuangkan untuk dirinya sendiri hanya 1/5. Dia dengan cepat berkata, Tuan Renza, aku bisa minum lebih banyak. Tama tersenyum dan berkata, Jack, meskipun anggur obatnya enak, jangan meminumnya terlalu banyak. Setelah mengatakan itu, dia menuangkan sisanya ke dalam cangkirnya sendiri. Jack serakah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, yang kelima tidak ada gunanya. Jika dia bertindak serakah saat ini, dia mungkin akan membuat Tama jijik. Jadi, dia berkata dengan sangat hormat, terima kasih, Tuan Renza, terima kasih, Tuan Renza. Peter juga tersanjung dan berkata, Tuan Renza, terima kasih banyak untuk ini. Tama tersenyum ringan dan berkata, Paman, kita tidak harus bersikap sopan seperti sebelumnya. Kita minum ini bersama sebagai cara untuk menyambut Jack di Jakarta sebelumnya. Mulai sekarang, dia akan menjadi investor asing teratas di Jakarta. Kita juga dapat berkontribusi pada upaya Jakarta untuk menarik investasi asing. Itu bagus. Peter mengangguk dengan berat, mengambil gelas anggur, dan berkata, kalau begitu sambut Jack untuk berinvestasi di Jakarta. Jack segera mengambil gelas anggur dengan kedua tangannya dan berkata dengan keras, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik, lakukan semua yang aku bisa. Setelah mengatakan itu, dia langsung menatap Tama. Lagi pula, jika Tama tidak berbicara, dia tidak akan berani meminum anggur obat yang diberikan kepadanya. Tama mengambil gelas anggur sambil tersenyum dan berkata, ayo kita lakukan. Begitu Jack mendengar ini,
dia segera mengambil gelas anggur dan meminum minuman keras di gelas tersebut. Begitu anggur masuk ke mulutnya, perasaannya jelas berbeda dari sebelumnya. Meskipun meminum alkohol juga merupakan aliran panas itu pedas dan merangsang. Namun anggur obat ini memiliki rasa hangat dan bergizi. Setelah meminumnya, setiap pori-pori terasa sangat nyaman. Bagaimanapun, ini adalah pil pengusir darah dan penyelamat jantung yang telah ditingkatkan dengan kuali obat. Kemanjurannya lebih dari 2 kali lipat dari versi paling awal. Jadi pil kelima ini setidaknya bisa mengembalikan Jack ke keadaan seperti 2 tahun lalu. Kali ini, dia merasakan efek obat yang luar biasa. Dia tidak lagi lelah, duduk di kursi. Ia tidak lagi merasakan pegal di punggung atau bokong. Bahkan matanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tampaknya lelaki tua ini telah melihat kemajuan besar dalam hal derajat. Secara keseluruhan, dia merasa sesantai sebelumnya. Melihat ke arah Peter di seberangnya, kulitnya jelas jauh lebih cerah dari sebelumnya. Dan bahkan kerutan pun tidak terlalu terlihat dengan mata telanjang. Jack merasa iri ketika mengira obat yang diminumnya 2 kali lebih efektif dari obatnya. Pada saat inilah Jack hanya bisa menghela nafas. Tuan Renza, aku akhirnya tahu kenapa ayahku begitu peduli dengan ramuanmu. Ini, yang aku minum bukanlah obat. Ini adalah mesin untuk memutar balik waktu. Tama tersenyum dan berkata, Jack, ingat satu hal. Siapapun yang hidup lebih lama adalah pemenang sesungguhnya. Jika kamu beruntung, hidupmu belum setengah jalan. Dan hari-hari ke depan masih sangat panjang. Dengan demikian, kemungkinannya tidak terbatas. Jack segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Tama. Aku harap aku dapat memiliki kesempatan untuk bersama Tuan Renza dan mendengarkan ajarannya sepanjang waktu. Saat Tama bertukar kacamata dengan Peter dan Jack, Chandra Haris menemukan hotel ekspres murah untuk menginap. Dia tidak berani memberitahu putri dan menantunya bahwa dia akan kembali ke Indonesia, dan dia tidak mau mengeluarkan lebih banyak uang untuk akomodasi. Jadi dia hanya bisa bermalam di hotel cepat dan pergi ke bandara besok pagi untuk terbang kembali ke Dubai menemui istrinya. Setelah mandi di kamar mandi yang berjamur dan bau, Chandra Haris berbaring di tempat tidur lusuh, air mata kembali mengalir tak terkendali. Dia telah melewatkan banyak peluang baik dalam hidupnya. Reni adalah salah satunya, dan Buddha perunggu emas kerajaan B adalah yang kedua. Selain itu, dia memikirkan kehidupannya dengan hati-hati. Dan sepertinya dia tidak pernah memanfaatkan peluang bagus. Dia akhirnya masuk ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan dan menjadi wakil presidir eksekutif. Tapi dia tertipu oleh dirinya sendiri. Kini, dia masih harus berbaring di tempat tidur, memegang ponselnya dan menulis email pengunduran diri kepada Presidir Paul. Namun, ia juga mengetahui bahwa email pengunduran diri tersebut hanya sekedar formalitas untuk mengungkapkan sikapnya dan menyerahkan kepada Presidir Paul untuk menjadi penengah baginya di tingkat yang lebih rendah. Saat ini, Presidir Paul tidak sedang menganggur di rumah. Dia menemukan nomor ponsel Johan melalui banyak pertanyaan. Setelah ragu-ragu, dia menelepon Johan. Menurutnya, dia adalah bos Chandra Haris, dan Chandra Haris memiliki hubungan baik dengan Johan. Kini dia berada di bawah tekanan dan harus berhadapan dengan Chandra Haris. Dia harus menyapa Johan. Sebaliknya, jika Johan berbalik dan menyalahkannya, yang terpenting, bukankah dia menyinggung perasaannya tanpa alasan? Dia harus menjelaskan kepada Tuan Johan bahwa dia tidak punya pilihan selain berurusan dengan Chandra Haris. Tapi demi wajah Tuan Johan dan hubungannya dengan Chandra Haris, dia akan melakukan yang terbaik untuk mengamankan posisi Chandra Haris sebagai wakil presidir. Ketika Johan menerima panggilan aneh, dia bertanya dengan hati-hati, "Siapa?"
Presdir Paul dengan cepat berkata dengan rendah hati, "Halo, apa ini Tuan Johan?" "Ini aku." Johan bersenandung dan bertanya, "Kamu siapa? Apa yang kamu mau dariku?" Presdir Paul dengan cepat menjelaskan, "Halo, Tuan Johan. Aku Paul dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Kita pernah bertemu." "Oh." Johan memikirkannya dan berkata, "Ini Presdir Paul, kenapa kamu bisa mengetahui nomor teleponku?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.